Halo kawan-kawan, apa kabar? Ih, Kaget bikin dia. Kaget. Aduh, copot jantung. Baru bangun. Copot. Itu lagu siapa? Mak. Titi Puspa ya? Iya. Makwo Bener kan? ya? Makwo ya. Copot. Selamat pagi, Wi. Dia yang pertama. Oh ya. Selamat Hore, pagi. kasih hadiah. Hadiah. Hadiahnya. Love. Love you. I can't stop loving you. Oke, kita mulai. Yes. Halo kawan-kawan, apa kabar? Selamat bersua kembali bersama dengan Agam saya di sini, Agung Sunarjo. Amina Chandra. Dan hadir kita lagi. sekarang punya stiker baru di sini. Akong. Agoeng. Akong. Amina. Agam. Ya. Di Taiwan. Di Taiwan. Indonesian at Taiwan gitu. Kita semua orang Indonesia yang ada di Taiwan. Indonesian At Taiwan. at Taiwan. Iya. Berarti IAT. Iat. Ciat. Oke, hari ini kita bakal ngomongin soal informasi ketenaga kerjaan yang kepengen kita sharing. Terus kemarin kan ada sempat kita bahas mengenai kelanjutan ya, cerita dari warga negara Indonesia yang terkena virus HIV. Terus udah gitu tentu aja kita akan bahas ya. Terus udah gitu ada lagi hal yang berkaitan dengan musibah yang dialami oleh 2 orang tenaga kerja Indonesia yang berada di daerah Ilan. Oke? Di Jalan Ilan. Di jalan turunan dari jalan semacam kayak jalan cepat gitu ya. Bukan jalan tol tapi jalur cepat. Iya, betul. Nanti bakal kita ceritain ya. Tapi memang sih sekarang beberapa hari tadi pokoknya Amina begitu masuk kantor langsung bilang, aduh, hardang, panas. Terus Kalisa masuk juga bilang panas gitu. Pokoknya semua yang masuk dari luar itu masuk tuh kayak seolah-olah panas masuk banget. kulkas gitu ya. Iya. Dari luar terus masuk kulkas ke dalam rumah ber-AC. Nah, ngomongin soal panas ya, kalian tahu kalau di Taiwan tuh ada istilah namanya adalah heart stroke ya. Dalam bahasa Mandarin kita sebutnya sebagai apa? Zhongshu. Ya, heart stroke itu apa sih? Heart stroke itu dalam bahasa Indonesianya Heat stroke bukan heart. Heart itu mah heart artinya attack. udah heart attack. Heart attack. Heat stroke, kayak heat stroke bukan Jadi heart stroke. bukan serangan fajar ya. Serangan panas. Ya, sengatan panas ini adalah sebuah kondisi emergensi ataupun juga gawat darurat yang paling serius yang harus ditangani karena serangan panas itu. Oke. Kenapa? Karena heat stroke ini bisa menyebabkan kerusakan pada organ-organ penting seperti otak, ya. Terus juga yang bisa pada akhirnya kalau tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan kematian. Oke, nah zhongshu ataupun juga mungkin di kalangan kawan-kawan ya, mungkin kita akan berasa masuk angin aku kak. Bahasa Indonesianya lebih condongnya bilangnya masuk angin ya. Iya. Jadi butuh dikerok, Enter the wind. butuh di apa sih namanya? Dicop. Dicop ya. Dicop. Dicop. Jadi harus disedot pakai mesin atau pakai alat gitulah ya. Biasanya dikerok gitu kalau dalam orang Indonesia. Orang Indonesia ada yang dikerok, ada yang dijepit, kayak dicubit gitu, macam-macam. Nah, jadi kondisi seperti itu sebetulnya beda ya. Zhongshu sama masuk angin itu beda. Oke. Nah, zhongshu ataupun juga heat stroke ini beberapa gejalanya seperti kalian mesti tahu juga karena ini penting banget di musim panas. Kalau misalkan kita jarang minum air, terus salah pakai pakaian, misalkan di luar supaya takut panas, dia itu pakai lengan panjang terus yang tebel, agak ketat gitu, atau pakai pakaian jaket kulit. kalau nggak dia lupa pakai tabir surya ataupun juga sunblock, itu bisa menyebabkan heat stroke. Oke, heat stroke. Nah, jadi ada beberapa gejala. Yang pertama adalah demam yang tinggi, bisa sampai dengan 40 derajat Celcius. Terus begitu berkeringat deras, sakit kepala, berkunang-kunang sampai dengan pusing, apa tuh? Kilingan tuh apa sih? Kelingan, pusing, teler gitu ya. Iya. Terus begitu kulitnya bisa memerah dan juga kering. Oke. Terus begitu respon jadi lebih lambat. Terus begitu jantung berdebar kencang. copot jantungnya, lonjakan denyut nadi mendadak, terus begitu agak sedikit pangling gitu, linglung,
Terus begitu mual, muntah, nafas cepat, kejang, dan akhirnya bisa sampai dengan pingsan. Oke, itu disebut dengan gejala chongsu. Oke. Kalau seseorang itu pingsan, itu wajib hati-hati sih. Oh, Ada yang bilang harus kalau hati-hati. misalnya seseorang itu pingsan, berarti kan mungkin otaknya itu bisa aja kekurangan oksigen. Iya, bahaya Jika lebih banget. dari 4 jam, bisa membuat saraf pada otak itu langsung rusak. Terus orang tersebut itu dalam kondisi Tidak sadar? tidak sadar. Atau juga ketika dia sadar, tapi otaknya udah nggak berfungsi. Yes, oke. Iya, Jadi itu disebut karena dengan kelamaan. chongsu, ya. Nah, ternyata dari hasil data statistik ya, pasien yang ke dokter itu karena penyakit chongsu ataupun juga kondisi-kondisi heat Stroke. stroke ini, ternyata pria itu lebih mudah kena chongsu ataupun juga heat stroke. Tahu nggak Kenapa kenapa ya? ya? Kenapa pria itu lebih gampang kena heat stroke? Salah satu penyebabnya adalah karena pria tidak menggunakan payung. Oh. Terus payungnya juga mesti payung yang Anti UV. Oke, jadi cowok itu malas banget bawa payung. Nggak keren gitu ya. Gue Mungkin juga mikirnya berasa, nggak keren. sih gue mesti bawa payung. Kayaknya agak dikit-dikit aneh karena payung itu kan konotasinya hujan baru pakai payung. Hujan aja gue kadang-kadang malas pakai payung. Gitu loh. Nggak keren gitu kalau Iya, basah-basahan gitu berlari-lari. biarin deh. Udah basah Ada terus sedikit-sedikit air gitu kebas kan air. keren kayak di film-film gitu loh. Afina kok mikirnya jadi anjing gitu, anjing basah terus dimandiin. Oke, jadi itu kondisi di mana banyak sekali orang tuh malas banget yang namanya menggunakan payung. Itu penyebabnya salah satunya. Terus kedua, mungkin juga jarang sekali pakai topi. Oke, topi. Sebenarnya topi juga kurang begitu bagus karena kan dia tuh kan pengap ya, membungkus kepala gitu. Kalau nggak beli yang berpori-pori topinya, yang ada Ada lubang-lubangnya. Kainnya yang lebih bagus lah, yang cocok memang untuk digunakan musim panas. Iya, oke. Jadi itu masukan buat kita semua juga, kalau misalnya teman-teman di Taiwan, karena kita juga udah masuk ke musim panas ini, dan panasnya tuh terik banget, apalagi 1 pekan ini ya, ke belakang ini, panasnya gila-gilaan banget. Iya. Jadi kamu harus keluar, setidak-tidaknya ya, kalau misalnya nggak ada payung, bawalah jaket yang mungkin aja tipis, terus begitu sifatnya itu lebih dingin ataupun juga adem. Oke. Terus ngomongin jaket nih Kak Amina, kemarin kan pas habis dari kantor nih kan, pulang ke rumah nih, bawa mobil, terus begitu nggak tahu dekat taman di depan dekat-dekat sama rumah kan, aku sekarang tinggalnya di Pincen kan ya. Ada satu mbak-mbak sama akongnya. Iya. Terus begitu mbak-mbaknya Kenal nggak kenal, Agung nggak kenal, karena kan lagi nggak kelihatan gitu. Cuman Agung kenal satu hal, mengenali jaket yang dia pakai. Karena jaket yang dia pakai itu jaket yang kita jual gitu. Warnanya warna pink. Di luaran tuh nggak ada beneran, karena jaket itu unik banget gitu loh. Jadi ketahuan, oh dia ternyata pernah beli di sini juga gitu. Pengen Agung samperin, Mbak. Ya, boleh foto bareng gak gitu. Gimana Pak Mbak Rasanya kesannya gitu. setelah menggunakan jaket gitu Iya. ya? Tapi bener loh, kalau misalnya jaket yang bagus itu adalah dia itu dipakai tuh nggak pengap. Bisa touchy ya? Iya, bisa bernapas. Iya, ada ventilasi. Jadi dipakai tuh adem begitu loh. Jadi sebenarnya untuk trik untuk menghadapi musim panas, cara berpakaian, apalagi kita yang butuh keluar rumah, Betul. itu juga ada triknya. Iya, betul. Harus pintar juga. Jadi air tuh penting, terus gitu. Pakaian juga penting. Pakaian penting, payung, terus vitamin juga penting. jaket, tabir surya suplemen, juga penting. tabir surya, terus gitu semacam kayak hairspray, face spray gitu juga penting banget, iya, biar supaya segar. kulit itu lebih nggak kering. Oke, kalau kering tuh macam-macam masalah, bakal kerut lah, flek lah, hitam, kusam itu bakal muncul, bener ya. Ada pertanyaan sebelum kita istirahat sebentar ngomongin soal informasi naker dari Ami katanya. Kartu saya kan diblokir sama operator, mungkin tempo udah masa habis. Lupa ngisi pulsa. Kan sekarang saya lagi pakai WiFi, gimana caranya membuka nomor yang saya pakai lagi di KTP di KDI buat nyambung paspor. Ami, kalau begini kayaknya satu-satunya cara cuma bisa mampir ke counternya langsung ya. Iya. Kayaknya sih bisa diperpanjang sih, cuma iya, yang betul. penting bayar aja, sampaikan aja. Mungkin karena jatuh temponya udah masa berlaku udah habis, terus udah di blok, sampaikan aja bayar lagi. Iya, beli nomor baru nggak apa-apa sih, gitu iya. loh.
kasih tahu aja mau meneruskan nomor yang lama. Kalau Betul. misalnya nomor tersebut masih belum digunakan orang lain, masih bisa dipakai, mungkin aja gampang kok, masih bisa kok. Ya, Larasati ntar langsung inbox saja ya, masih ada kok ready. Oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman sekalian. Nanti kita akan ngomongin dulu informasi naker. Setelah itu kita akan buka sesi tanya jawab buat kalian ya. Awas jatuh cinta. Armada. Oke, kita lanjut lagi dengan informasi naker dan seperti dengan tema di hari feed di Facebook ini kita ngomongin dulu soal mengenai kelanjutan. Ya. Iya. Dari Kisah seorang pekerja buruh migran kaburan ya. Iya, kemarin kan dibilang beritanya kan umur 20 ya, Kamina ya. 20-an katanya. Iya. Ternyata dia bukan. Umurnya udah 38. Itu 20-an mungkin karena pakai Aztec-nya orang lain. Nggak tahu Mungkin juga. dari fotonya ya, mungkin dia nembak, wah gila nih tampangnya awet muda. Han Shou-chi gitu loh. Awet muda cantik. Perawatannya bagus banget gitu. Sampai orang mengira dia tuh baru umur 20-an. Ternyata yang bersangkutan ini sudah berusia 38 tahun dan datang ke Taiwan itu di tahun lalu bulan Juli. Berarti yang bersangkutan itu bekerja di Taiwan tidak lebih dari 1 tahun, Kak Mia. Dia berada di Taiwan kabur. Oke, dia itu kabur. Dan karena tidak hati-hati. Gini loh, yang paling parah ya sebetulnya bukan masalah HIV-nya, sebenarnya bukan paling itu. Yang paling parahnya itu adalah pemalsuan dokumen. dia itu selama jadi swasta, ya, selama jadi swasta itu dia melakukan sebagai agensi gelap. Jadi ngenalin kerjaan gitu loh. Kenalin kerjaan. Oh, lu ada jadi perantara, betul. Itu duitnya banyak, Kak Agung. Iya. Satu orang perantara Satu orang bisa dapat mungkin berapa? bisa dapat 10.000. Oh, cepat ya duitnya ya. Iya. Kalau gitu gue ngapain jualan baju ya, capek Kak Amina. Udahlah, Tapi gue kalau jadi perantara aja ditangkap, deh. Berapa di penjara, terus dendanya juga tinggi. Biarin lah, itu urusan belakang lah. Habis gue jualan baju cuman untungnya gocap 60, 70 gitu. Ini sekali Sesat kali nih. dapat ceban. Lumayan ceban. Gue kerja setahun udah cukup lah, udah kenyang udah gitu, udah pulang ke Indonesia kabur. Nggak boleh. Oke, nggak boleh. Jadi yang bersangkutan ini, dia itu selama dia kaburan itu sebagai perantara gelap. Dia itu ngenalin orang-orang kaburan ke majikan. Nah, ada satu kasus nih ya yang akhirnya itu terbongkar. Yang bersangkutan ini ternyata sudah menjadi buronan. Orang yang dicari gitu loh. Apa istilahnya? ODP ya? Orang daftar pencarian. Dalam pencarian. ODP. Jadi yang bersangkutan ini di Taiwan sudah menjadi ODP. Pengawasan juga sama ya, ODP. Oh iya, Yang ODP. karantina. Oh iya. Ini adalah pencarian. Jadi yang bersangkutan ini dia tuh ternyata sempat kenalin ini kita nggak tahu detailnya, kita cuma hanya dari berita aja. Jadi yang bersangkutan ini di dalam daftar ODP ya di kantor kepolisian di Taiwan itu dia adalah orang yang dicari karena dituduh telah menipu sesama orang Indonesia. Jadi penuntutnya itu adalah orang Indonesia sendiri. yang udah bayar puluhan ribu untuk kenalin kerjaan, ternyata nggak dapat kerjaannya, orangnya kabur gitu loh. Gitu. Dia kerja di Taiwan secara resmi cepet loh. Dari bulan 7 datang, bulan 12-nya udah kabur. Cuman berapa bulan? Nggak nyampe 5 bulan. Iya. Dan ya udah itu jadi kasus dia itu sebetulnya bukan cuma sekedar HIV-nya doang ya. Terus kalau kita ngomongin ini kan namanya juga gosip ya, orang-orang suka ngegosip gitu. Oh, dia tuh punya pacar banyak. Itu nggak penting menurut aku, nggak penting. Tapi yang pentingnya yang menurut aku yang kita perlu perhatikan adalah pertama, dia itu ternyata kaburan yang melakukan bisnis ataupun juga usaha yang ilegal. Iya. Oke, jadi teman-teman di luar sana kalau misalkan kalian memang punya masalah dengan majikan atau pekerjaan, di tengah-tengah kerasa kegalauan gitu, mungkin datanglah teman bilang, lu mau kerjaan gak? Gue tawarin gini bla 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 bla. Itu gak semuanya loh, gak semuanya tuh senyaman itu ataupun juga seenak yang kita dambakan gitu loh. Iya, oke. Terus udah gitu sekarang dia tuh nih kasusnya banyak ya. Pertama dia sedang dalam kondisi hamil. Terus udah gitu juga mau gugur nggak bisa, sakit, ada HIV. Karena kalau dia melahirkan, apakah anaknya juga terkena virus HIV, kita nggak tahu kan ya. Dia ada hamil, terus kasusnya kasus tadi apa namanya,
yang penipuan itu dituntut. Perantara jelas. Terus yang ketiga, dia masih menggunakan ARCS orang lain untuk berobat. Berantet ya, serangkaian. Jadinya kasusnya jadi ribet gitu loh. Oke, jadinya ribet. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan ya, jadi yang namanya jadi swasta itu bebas, enak. Nah, mungkin dari cerita ini kita sama-sama belajar ya, tahu dalam mengambil keputusan kita tuh harus hati-hati gitu loh. Jalan kita yang milih, tapi resikonya juga harus kita yang nanggung sendiri. Gitu loh. Jadi ngomongin mengenai masalah pacar itu udah urusan pribadi ya, karena memang dalam berita itu dikatakan bahwa apakah dia benar punya pacar sebanyak itu, masih tanda tanya ya. Karena yang bersangkutan ngaku bilang saya nggak punya, saya pacar cuma satu gitu loh. Jadi kita nggak usah konsentrasi ngomongin dia punya pacar berapa, itu urusan orang lain. Tapi adalah kita harus saling menjaga diri gitu loh ya, menjaga diri. Terus jaga juga kesehatan, jaga perilaku, terus patuhi aturan yang berlaku, itu lebih penting. Ya, dan sekali lagi kita juga mendoakan semoga yang bersangkutan ini bisa bisa segera selesai masalahnya, terus lalu sementara sih udah pulang ke ditanganin Indonesia. sih ya, Udah. tertangkap, udah ditanganin sama pihak keimigrasian Di Taoyuan kalau nggak salah, tertangkapnya di Taoyuan. Jadi ini kita tadi lupa ngomong ya, yang bersangkutan ini udah ketangkap. Ya, dia kerjanya di Yunlin ya. Dia awalnya di Yunlin. Terus berobatnya di Miaoli. Terus ketangkapnya di Taoyuan gitu loh. Jadi pada saat ditangkap itu digerebek oleh keimigrasian, yang bersangkutan itu malah sedang bersama dengan pacarnya, katanya pacarnya gitu loh. Ya kita nggak tahu. Nah, jadi ini masih dalam penanganan. Jadi teman-teman sekalian jangan lagi deh nyebarin foto, sekali lagi jangan nyebarin lagi guntingan koran dan segala macamnya, itu udah lewat, udah basi ya, tolong jangan disebarin lagi. Kita sama-sama saling lurusin. Kalau misalkan kalian sempat ngebaca di grup di mana aja ada yang nempelin bilang TKI kaburan kena AIDS, pacar 4, tolong dilurusin, bilang yang bersangkutan sudah ditangkap ya Mbak, jangan disebarin lagi gitu loh. Jadi karena nih nggak enak, kalau bayangkan aja kalau misalkan itu adalah keluarga kita, rasanya gimana? Kita kan di sini banyak yang udah menikah ya, yang udah punya ibu, punya anak ya. Bayangkan kalau itu anak kita, rasanya gimana gitu? Hati seorang ibu tuh gimana? Jadi udah ya, jangan disebarin lagi, jangan dikomenin lagi, stop sampai di sini, Oke? Yang pasti kasus ini udah ditangani oleh pihak yang berwajib, udah ditangani sama imigrasi, tinggal langkah penanganan pengobatan, terus begitu pengurusan kasusnya, dan pada akhirnya dia itu akan deportasi. Nah, setelah deportasi sampai di Indonesia, semoga bisa mendapatkan penanganan yang khusus, karena kalau sampai saat ini kan HIV itu harus tetap menjalani pengobatan sih ya. Iya, dan sampai saat ini belum ada obatnya. Dia hanya bisa menjaga agar tubuhnya itu tidak sakit. Iya, tetap stabil. Karena kalau yang terkena HIV/AIDS itu sudah tidak punya kekebalan dalam tubuh. Iya, dia itu menyerang kekebalan tubuh. Sakit gitu loh. Betul, kalau misalnya kekebalan tubuhnya itu turun, begitu dia kena flu, sakit, dia bisa langsung mati gitu loh, langsung drop gitu. Jadi ya HIV ini sebenarnya bukan sorry ya, kalau aku salah ngomong sorry ya. Dia itu bukan najis, bukan. Dia itu adalah hanya sebagai virus yang semua orang tuh bisa kena, bukan karena hubungan seksual, bukan. Dia juga bisa karena mungkin dia dokter, dia mungkin sedang membantu seseorang yang korban, karena sekarang HIV juga harus dirahasiakan ya. Iya, betul. Jadi mungkin karena dia tidak tahu, mungkin misalkan saja dia dokter kandungan membantu melahirkan, atau dokter bedah membantu operasi dan tidak hati-hati, ternyata si pasiennya itu punya virus tersebut lalu tertular. Itu mungkin aja juga bisa gitu loh. Katanya iya tuh kemarin share dan komen tuh pedes-pedes banget, serem. Iya, makanya gue bingung buat apa sih netizen, please nggak usah deh. Yang positif iya, aja. gue bingung. Kenapa sih suka kayaknya kalau ngelihat orang itu berbuat salah yang apa ya, gimana ya, maksudnya yang kayak begitu tuh mencercanya tuh kayaknya enak aja gitu loh ya, mencercanya tuh kayaknya santai aja gitu, seakan-akan itu ini kesempatan gue nih untuk mencerca orang lain gitu loh. Gue bingung buat apa coba ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya, seperti itu kalau ini pendapat
Agung sama Kak Amina tuh lebih berharap nggak usah lah, ya nggak usah lah, nggak usah lah. Nggak usah. Oke, kita lanjut lagi dengan kayaknya jadi tiba-tiba ngedown hari ini ya. Bener loh, kalau ngomongin ngedown ini ada satu kasus yang tadi kita cerita di awal ya. Itu ada 2 orang warga negara Indonesia yang memang Nasib naas ya. iya sih. Jadi tuh kemana gue sempat nonton berita kan lagi apa namanya kemarin tuh kan. Jadi tuh dari Taipei kalau mau ke Ilan ya itu biasanya ada lewat jalur Cepat. iya ada Bebas Kaohsiunglu, hambatan. ada jalan tol ya sebetulnya nomor 5 kan ya. Habis dari jalan tol itu biasanya ada jalur cepat biasanya gitu loh. Nah dia itu dari mobil losbak ini ya mobil losbak ini tuh dia tuh turunan. Nah begitu turunan, ternyata dia itu nggak tahu kenapa alasan saat ini sih ya sampai kita live ini bikin Remnya enggak remnya kenceng. belum. Heeh. Padahal dia udah nginjek rem katanya. Nah cuman dia karena nggak bisa membanting setir, Atau salah nginjak rem. nggak Jadi tahu. injaknya gas. Iya, Jadi ngeluncur gitu. langsung brrrr gitu loh. Nah jadi nggak tahu nih alasannya gimana. Terus begitu pas kebetulan ada 2 kawan kita pria Yang lagi berhenti nunggu. di lampu merah. lampu merah gitu loh. Terus tadi pagi aku juga sempat ngeliat kelanjutan dari berita ini, katanya penduduk setempat turunan itu memang sering. Sering terjadi kecelakaan. Kalau nggak kecelakaan, kalau Terus nggak melanggar nerobos lampu merah. gitu loh. Katanya Atik, iya 2 orang itu tetangga saya Kak. Iya, jadi inna ilahi ya. Kita doakan juga supaya jenazah ini segera bisa dipulangkan ke tanah air, lalu kemudian keluarganya juga diberikan ketabahan, ya. Karena sebenarnya yang dari 2 orang yang meninggal ini ada 1 orang itu langsung meninggal di tempat. Satu Sempat dibawa ke rumah sakit. sempat koma ya. Iya. Tiga. Terus udah gitu dibawa ke rumah sakit, sorenya langsung nggak kuat lagi, akhirnya meninggal gitu. Jadi 2 orang yang meninggal. Katanya dari Mbak Aya tuh katanya itu orang Lampung semua kayak meninggal dunia. Ini masih 1 PT di Indonesia. Jadi kita sama-sama mendoakan ya, karena kan kasus seperti ini biasanya itu langsung ditangani khusus oleh KDII ya. Jadi yang pasti kita sama-sama sebagai orang Indonesia yang lagi merantau ya, turut berduka cita dan juga mendoakan supaya segera ya Iya. kasus Semoga ini. keluarganya juga diberi ketabahan. Iya. Nah memang kalau dilihat dari gambarnya ya, jadi tuh memang mungkin yang belakang itu kepalanya kena kaca. Jadi kan ditabrak dari belakang dia mental gitu kan. Jadi mental kaca mobil depannya itu pecah gitu loh. Kadang kita di jalan ya, kita udah berusaha untuk hati-hati, tetapi kalau orang lain tidak hati-hati, orang lain lalai, ya tentu aja sih ya. Ini mungkin ya serahkan kepada yang Maha Kuasa aja. Iya. Ya, yang penting kita sendiri yang tetap hati-hati di jalan pada saat keluar rumah ya juga hati-hati lah. Lintang bilang soalnya truk nggak bisa lihat spion sebelah samping. Nggak, dia Di depan, blong. di depan ya. Remnya blong gitu. Soalnya kedua orang itu kan di depan dia. Iya, jadi turunan dia tuh pas turunan kok, pas banget turunan. Jadi ya gitu deh. Oke, jadi tetap aja kita mendoakan semoga diberikan ketabahan ya. Tadi pagi sih Amina juga sempat lihat berita sih ya, ada mobil balap bagus merek M, karena mungkin dia buru-buru sih, buka pintu, kan dia berhenti di samping jalan, buka pintu, terus ada ibu-ibu yang sedang membonceng 2 anaknya, karena mendadak bikin kaget motor belakang, karena pada saat dia buka pintu mungkin dia nggak perhatiin dulu di belakang ada motor, ada kendaraan nggak, dibuka pintu, terus ibu yang lagi naik sepeda motor bonceng 2 anak itu kaget, akhirnya jatuh. Iya, jadi apapun sih, walaupun itu hal yang kecil ya, buka pintu aja pada saat kita turun dari mobil, misalnya teman-teman diantarin majikan kemana gitu, buka pintu, turun dari mobil itu pun ya harus hati-hati sih. Iya. Ataupun juga kawan-kawan yang mungkin juga sering membawa orang tua ya, pakai kursi roda atau ke taman, Iya. Mbok ya hati-hati. Betul. Terus udah gitu kalau lagi kan maaf ya, di depan kantor kita ini kadang-kadang ada beberapa teman itu suka lewat, dia ngedorong akongnya. Ada satu kebiasaan yang harus kalian kurangi, tau nggak ngapain? Jadi sambil ngedorong, sambil denger musik, musiknya kencang banget, dia sampai nyanyi gitu loh.
Jadi itu nggak tahu kendaraan. kalau di belakang ada truk yang atau motor yang nggak kelihatan, misalkan karena kan terik ya. Kalau gini ya, orang tuh kalau Agung nih pengalaman Agung sendiri sih, dulu banget pernah nabrak nenek-nenek gitu loh di malam hari. Itu nabraknya bukan karena ngebut, tapi karena pas kebetulan pas tikungan itu ada mobil, lampu itu terang banget. Silau. Kena ini jadi Jadi silau. Jadi nggak kelihatan. nggak bagian kelihatan tuh depan. apa. Pas lagi itu hujan lagi. Nah sama ya, kalau misalkan lagi terik begini, kita pas lagi lawan arah, Kamina kan juga naik motor kan. Iya. Kalau pas lagi berlawanan matahari, itu Nggak kan kelihatan. kadang-kadang kan nggak kelihatan. Betul. Lah kalau misalkan kamu orang ini, Mbak ini dia tuh pakai headset, dengerin musik santai, terus saking asiknya dia jalan-jalan tiba-tiba dari pinggir tiba-tiba jalannya ke tengah. Lah kalau dari depannya ada mobil atau motor yang mungkin mantul sinarnya. Iya. Iya. Sebenarnya semuanya ini hal sepele, simple banget, Iya. sederhana banget, tetapi pada saat kita di jalan, apalagi kan teman-teman yang lagi nganterin, bawain pasien, kakek, nenek, itu kan nyawa orang. Iya. Ya, harus lebih teliti, harus lebih hati-hati. Kenapa aku ngomongin kasus ini ya? Karena dulu pernah ada temen yang inbox ke Agung gitu, bilang, Kak, ini gimana ya, saya ini ditabrak oleh motor pada saat mendorong nenek di taman, di pinggir jalan gitu loh. Tapi memang salah penabraknya sih pada akhirnya. Tapi kita sebagai orang yang bekerja, pejalan kaki, kitanya sendiri juga harus hati-hati gitu loh. Harus hati-hati. Benar. Ya kalau misalkan memang nggak bisa pakai headset, beli speaker kayak digantung di kursi Bisa rodanya ganggu itu. orang lain. Hah? Ganggu orang lain. Nggak, ajarin Akong amanya nari dangdut, joget dangdut, biar dia cepat sembuh. Jadi saking dengan enaknya dangdut dari yang nggak bisa berdiri, jadi joget dangdut gitu. Oke, kita dengar sebuah lagu dulu dan setelah itu kita akan kembali lagi dengan obrolan informasi ketenaga kerjaan. Banyak yang saya langsung Kak dorong kursi roda. Iya, live. Laporan dari apa? SNG ya. Udah kayak wartawan aja. Wartawan kursi roda. Oke, kita lanjut lagi dengan informasi naker, dan kali ini kita ngomongin sebuah hal yang berkaitan dengan ini Kak Amina. Kalian kalau punya pertanyaan nanti kita bakal jawab ya, sabar ya. Ini soal perubahan kayaknya nih Kak Amina, ada satu sistem baru yang nantinya itu Hanya berlaku di kota Taipei. iya, tapi ini masih mungkin dalam wacana dan juga mungkin dalam masih kemungkinan akan diterapkan ya, karena di Taipei City ini, siapa yang di Taipei sini tolong kasih angka 5 dong, kalau kamu yang bekerja di Taipei City tolong kasih angka 5. Di Taipei City itu kurang lebih ada 41.000 pekerja rumah tangga. Iya. Terus kemudian masalah yang mereka hadapi, ini nggak tahu kalian setuju apa enggak ya. Kendala bahasa. Masalah bahasa. Terus cara perawatan yang masih kurang terampil. Satu lagi juga mempersiapkan makanan. Jadi makanan mungkin relatif ya. Nanti ada ceritanya di bawah nih. Jadi 3 hal ini yang sering kali dikeluhkan. Kamu tuh kena omel, betul nggak sih? Ting butong oh. Ting butong mah hao. Semuanya hao. Aku minta masak sate, dimasakin sampai ji. Iya. Aku minta nasi goreng chow fan, dikasih chow mian. Iya. Jadi 3 hal ini ya. Kalau kalian setuju tolong tulis angka 2 ya. Kita pengen tahu nih. Masalah pertama adalah bahasa, kedua cara merawat orang tua, yang ketiga adalah mempersiapkan makanan. Oke? 3 hal ini yang sering dikeluhkan ataupun juga kamu tuh kena marah. Jadi bukan kamu sih ya, kawan-kawan yang bekerja di rumah tangga tuh kena marah. Di domisili Taipei ya, kota Taipei. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Oh banyak tuh yang 555. Banyak Taipei City. Wima bohong. Wima kemana-mana. Iya, dia dari selatan sampai ke utara tuh rumah dia katanya. Rumahnya di mana-mana ya. Iya, oke. Dari 3 ini ya, masalah bahasa 1, kedua itu cara merawat orang tua, yang ketiga mempersiapkan makanan, ya, ataupun juga mempersiapkan iyalah makanan lah ya. Jadi 3 hal ini mana yang paling sering kena omel dari kalian? 1, 2, 3. 1 bahasa, 2 merawat orang tua, yang ketiga mempersiapkan makanan. Ketiga ini mana yang paling kamu sering kena marah?
Coba silakan diketik di bawah ini ya. Kita pengen tahu nih. Katanya Istiana betul Kak? Betul. Tiga-tiganya. Iya. Betul Iya, tiga-tiganya. kan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tuh ada yang 2. Kebanyakan 2 loh ya. 2 karena cara perawatannya. Iya, cara merawat yang kurang begitu mengerti ya. Tuh Lintang tuh nggak pernah bermasalah nyiapin makanan. Amin. Tapi 2. Kebanyakan 2. Kebanyakan 2. Katanya Santi, alhamdulillah nggak pernah komplain keluarga bosku. Iya. 3 nggak bener ya, mempersiapkan makanan. Nggak, maksudnya ini kan 1, 2, 3 kita nggak tahu mana Santi yang. nggak ada tiga-tiganya. Tiga-tiganya nggak ada ya. Hebat. Oke. Kalau, nah di sini ada satu kasus nih, ceritanya begini ya. Jadi ada seorang majikan bermarga Wang, dia itu punya ibu berusia 88 tahun. Kemudian karena dia kena stroke, dia itu merekrut seorang pekerja migran asal Indonesia. Oke? Terus sudah gitu, dia seringkali punya masalah dengan bahasa. Dia nggak ada masalah dengan bahasa. Tapi yang paling sering dia keluhkan adalah yang bersangkutan ini nggak kerjanya ya, ngerti merawat orang tua, gitu loh. Caranya kan beda-beda. Karena memang di sini kan kalau ngerawat orang tua itu ada teknis sendiri, misalkan ngebalikin badan lah. Iya. Apa namanya? Itu cuman umum, tapi setiap orang tua kondisinya juga beda-beda. Beda-beda, betul. Bahkan juga ada teman Amina ya, pekerjanya, perawatnya bilang, setiap orang tua beda-beda. Dan setiap hari pasien yang sama, setiap hari juga beda-beda. Ya, sikap satu pasien itu setiap harinya tuh beda-beda. Jadi banyak yang harus dia sesuaikan lagi. Nah, katanya ada yang bilang nih, katanya kadang pasiennya tuh rewel. Nah, betul nih. Jadi dari kasus ini ya, ada seorang warga negara Indonesia yang bekerja di rumah tangga itu, dia bilang sebenarnya si majikannya itu, pasien itu nggak suka makan, tapi dia itu mesti maksa dia tuh makan gitu loh. Nah, cara maksa makannya itu mungkin tidak sesuai dengan kebiasaan dan segala macamnya gitu loh. Karena nenek tersebut dia ada penyakit diabetes. Betul. Terus juga kalau misalnya tidak makan, nanti tekanan darahnya mungkin drop kali ya. Betul. Jadi bisa sakit. Jadi masalahnya, jadi sekarang gini, di Taipei City itu mereka sedang melakukan sebuah pelajaran ataupun juga memberikan pelatihan buat buruh migran asing di rumah tangga. Ada 3 hal yang akan di training. Yang pertama itu adalah cara merawat, oke? Terus udah gitu cara masak juga dan segala macamnya. Terus bahasa juga. Mempersiapkan nutrisi buat pasien. Kira-kira makanan apa aja yang boleh dikonsumsi oleh pasien. Jadi sebenarnya ya mungkin karena rasa orang Indonesia yang lebih asin, lebih manis, sementara pasien ada yang mungkin karena dia sakit, misalkan diabetes, jadi tidak boleh terlalu manis, tidak boleh terlalu asin gitu. Jadi pekerjanya yang diharapkan untuk bisa menyesuaikan, melihat kondisi bagaimana kebutuhan dan permintaan dari si pasien. Aku tanya ya, di sini ada satu kasus katanya si Anti, katanya pasiennya nggak suka mandi ya. Bener nggak sih kalian pada saat merawat orang tua itu? Orang tua nggak suka mandi. Nggak suka mandi. Kenapa? Orang tua nggak suka mandi. Nggak suka dimandiin kali ya? Bukan nggak suka mandi, takut dingin, takut airnya dingin. Walaupun udah pakai air hangat. Yang anget, iya nggak suka mandi. Menurut kalian punya nggak sih masalah seperti itu? Jadi pasien yang kalian rawat itu nggak suka mandi, bener nggak? Kalau misalkan nggak suka Kalau mandi, yang jaga anak-anak suka mandi, mandinya lama-lama. Iya, Bener nggak Wi? Dia mau mandi, main airnya main tuh lama. air. Kalau misalkan nggak suka mandi, tolong tulis angka 4 dong, bener nggak sih? Pasien yang kamu rawat itu pengalaman adalah nggak suka mandi. Kalau iya, tolong tulis 4. Kita pengen tahu seberapa banyak. Oke? Jadi pengen tahu nih. Banyak Kak, 1 minggu sekali. Iya, orang tua tuh nggak suka mandi. Tapi aneh ya. Oh, ini katanya nih katanya Kusnul katanya. Saya jaga nenek, kakek paling susah kalau mau gantiin popok. Sudah BAB belepotan juga nggak mau dibersihin. Nah itu, iya banyak juga ternyata ya. Oh oke. Bener ya. Memang, lo kan kalau musim dingin kan, musim panas kan pengennya mandian dingin. Enggak, beda.
Gitu ya. Orang tua nggak suka mandi. Jadi anak kecil tuh suka mandi, kalau udah tua tuh Orang nggak tua suka nggak mandi. suka mandi. Makanya orang tua tuh ada baunya sendiri ya. Iya. Oke. Jadi kalau kita sudah tua, Kecuali jangan lupa kita harus enggak, mandi. Kecuali ada orang yang mungkin sudah dijaga terus ya sama teman-teman, ada perawatnya telaten. Jadi dia sendiri sudah terbiasa bersih. Nah, itu baru mau mandi. Sementara kalau misalnya bagi orang tua yang belum pernah merekrut tenaga kerja di rumah sendiri, terus hanya dijaga orang rumah, sedangkan orang rumah kan juga mungkin sibuk ya, rata-rata sih jarang mau mandi, tidak mau mandi dan tidak suka mandi. Canggung Dan juga salah satunya. setelah dirawat dengan telaten, udah kebiasaan, baru mau mandi. Oh. Karena mereka udah lama nggak sentuh air. Oh, tapi kan Iya, nggak enak takut. Iya, emang sih. Bener nggak enak? Oke, kita istirahat sebentar, kita buka sesi tanya jawab buat kalian semua. Oke, kalian bisa ninggalin pertanyaan di sini, ntar kita bakal jawab ya, pertanyaan apapun. Hari ini banyak yang cerita pengalaman pribadi nih. Nggak suka mandi. Neneknya mandi seminggu sekali, gue bingung. Seminggu sekali mandi rasanya gimana ya? Oke, kita buka sesi tanya jawab buat kalian di sini yang kepengen punya pertanyaan, silakan ditulis di sini ya. Ada nggak di sini? Banyak yang bilang nggak suka mandi, pasiennya banyak banget di sini. Oke. Nenek musim panas tiap hari mandi. Mandi. Kalau mandi lama 1,5 jam. Wah. Wah, ini neneknya keluar wangi. Ini neneknya nenek muda ini. Emangnya ada nenek muda ya? Aku mau ganti bos kak. Kemarin lihat bosku baru dulu darang rumah kamarku ada CCTV semua, sekarang lagi dijaga ilegal. Menurut kakak gimana? Oh iya, nggak boleh dong kalau misalnya pasang CCTV Di ya. ruang kamu oke lah. Iya. Tapi kalau di kamar privasi kamu, tempat kamu tidur, tempat kamu bersalin baju, itu nggak ya, boleh, nggak boleh ya. Kalau misalkan kamu berasa CCTV yang dipasang itu langsung bisa menyorot kamu sedang mengganti pakaian ataupun juga melakukan aktivitas pribadi atau privasi, silahkan ya, kamu harus berani lapor kepada agensi. Kalau nggak ditangani, langsung telepon ke 1955. Kamu fotoin dulu di mana aja dia punya kameranya. Oke? Baik, lanjut lagi nih, Kak mau tanya, orang TKW Indonesia apa bisa bikin KTP Indo di sini nggak? Nggak bisa. Harus di pulang. Indonesia mesti di Indonesia Pulang, ya bikinnya iya, ya. nggak bisa. KTP mau perpanjang tuh di Indonesia, bukan Iya, di sini, nggak betul. bisa. Sekarang Kecuali bukannya paspor. sudah IKTP. elektronik sudah berlaku seumur hidup. Nggak usah Iya. perpanjang lagi kan? Atau mungkin dia masih yang lama kali. Mungkin juga. Ava Setiawan, saya sangat telaten dengan urusan kebersihan nenek. Meskipun dia marah nggak mau mandi, saya akan pakai jurus-jurus supaya dia mau mandi. Selain mandi, saya senang. Mandi nek. Nenek wangi, jadi saya rawat seperti saya merawat badan. Oh, harus hebat, dipuji. hebat. Bener, harus dipuji. Ya. Saya jaga nanya- nenek juga, bukannya jaga anak-anak. Siapa? Wi, Wi jaga nenek kayaknya. kalau nenekku sekarang juga susah disuruh mandi. Jadi kalau kalau udah jam udah 3 jam 4, dia ke kamar mandi, pipis, langsung aku telanjangin, dia marah-marah. Itu maksa. Maksa. Kalau dibagi lucu ya. Dibagi. Dia Baru duduk di sini telanjangin sama. bukan. Jadi dia selalu merhatiin nenek ke kamar mandi nggak, nenek lagi kencing nggak, nenek lagi kencing. Sekali nenek masuk, wah saya langsung diserbu. Dia tiap hari perang sama neneknya. Lucu juga nih. Aduh, oke. Saya sama nenek dari Yunda sama kayak nenekku, buka tutup keran, main air mandi meski kudu sejam. Oh gila. Enggak, mandi nek, terus dia buka keran ditutup sama nenek. Nyalain- Mandi nek, dinyalain rebutan. lagi, enggak ditutup sama neneknya. Kalau dipikir-pikir, hidup kalian tuh lucu ya, maksudnya unik gitu. Ada hal-hal yang mungkin kita nggak bisa ngebayangin, tapi itu terjadi di antara kalian gitu. Terus kalau si neneknya Wi, dia udah buka pintu WC mau keluar, si Wi tarik dari dalam, nggak boleh. Terus neneknya, lepaskan aku mau keluar. Nggak boleh nek, mandi Teriak. dulu nek. Jadi saya neneknya mandi, yang mandi juga mandi gitu. Akhirnya basah semua gitu. Oke, siapa lagi nih? Dari Neng ya, Kak saya baru pindah majikan tapi saya pengen pulang Indonesia, gimana ya solusinya? Ejem bilang nunggu ganti dari Indonesia datang, sedangkan dari Indonesia kan belum boleh datang. Gimana Kak, saya mau pulang.
Neng sebetulnya sih sebaiknya tetap nunggu ya, karena saling apa ya? Ya karena majikan juga butuh kamu gitu Iya. loh. Dan sementara mumpung ya masih ada kerjaan, yang penting gaji lancar, masih Iya. dapat penghasilan. Kecuali benar-benar di Indonesia ada Urusan hal yang penting. mendadak sih, urusan penting, ya sampaikan aja ke majikan lagi Iya. bahwa harus pulang gitu. Iya. Kalau ataupun juga mungkin kalau kamu tuh punya mendapat tindakan ataupun juga diperlakukan tidak baik, ya kayak hal-hal seperti itu baru ya usahakan. Oke, kawan-kawan sekarang mungkin sampai di sini aja dulu live kita. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa tinggalkan pesan di inbox ataupun juga langsung telepon ke 1955 untuk konsultasi dulu ya. Saya di sini Agung Sunarto. Amina Chandra pamit dulu. Salam optimis, sampai jumpa. Bye bye. Bye bye.